Shalom Bapak Ibu kasih-kasih Tuhan. Berapa banyak yang dipenuhi dengan semangat sukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Kau memberikan kasih karunia yang luar biasa sehingga setiap kami Kau pilih untuk berkumpul bersatu, bersekutu di rumah-Mu ini ya Tuhan. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya lindungi sertai berkati setiap kami dan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan setiap kami tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita menyembah Tuhan, berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan kita besar. Haleluya. Kita semua percaya Tuhan kita besar, amin. Sama-sama kita naikkan pujian kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Kita aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dengan penuh semangat, Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita naikkan pujian kita lebih lagi kepada Tuhan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lebih lagi saya bertepuk tangan kepada Tuhan kita. Sama-sama kita katakan Dia sungguh besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Lambaikan tanganmu. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, pujilah Tuhan, terpuji dasarnya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah
namanya. Yesus Allah berkah. Lebih lagi Bapak Ibu sepenuh hati kita. Terpuji Engkau Tuhan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Perkasa, haleluya. Kita semua masih dipenuhi sukacita Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya yang dipenuhi sukacita Tuhan, haleluya. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, memuliakan namanya. Sama-sama kita persiapkan hati kita untuk memuji Dia lebih lagi. Haleluya. Haleluya, kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama semuanya. Kita memuji Tuhan kita persiapkan suara kita untuk memuliakan Tuhan kita. Sama-sama Bapak Ibu. Sekali lagi. Lebih lagi Bapak Ibu katakan Katakan Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, semua besar. Besar, besar Tuhan, besar. Besar. Katakan Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia sungguh besar dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Bapak Ibu, saya lihat ada beberapa yang sudah hafal gerakannya, ada beberapa yang masih tidak tahu, apakah tidak tahu ataukah masih malu-malu. Mari Bapak Ibu saat kita katakan besar karena Tuhan kita maha besar, kita buat tangan kita sebesar-besarnya. Amin. Semua bisa, sama-sama kita coba. 1, 2, 3, besar. Kurang besar Bapak Ibu, kalau tangannya belum lurus berarti Tuhannya setengah besar. Kalau Tuhan besarnya penuh, tangannya harus lurus. 1, 2, 3, besar. Semua siap? Sama-sama kita akan nyanyikan Bapak Ibu. Besar, besar. Gak kedengeran Bapak Ibu, suaranya yang kurang besar. Lebih lagi.
Katakan besar, Engkau sungguh besar Tuhan, besar, 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 Engkau besar, 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 lebih lagi besar, besar, haleluya. Kita semua percaya Tuhan kita maha besar, amin. Yang percaya boleh sebelum duduk berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan kita sungguh besar. Haleluya, saya persilakan jemaat untuk kembali duduk. Kita akan memberikan persembahan kolekte kita. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih pada pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali mendapatkan kesempatan ya Tuhan untuk memberkati pekerjaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kiranya biarlah setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati ya Tuhan. Setiap hati yang memberi juga Kau sertai ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari yang Kau titipkan kepada setiap kami ya Tuhan. Lindungi sertailah setiap kami ya Tuhan. Berikan hati yang penuh sukacita. Dan juga jika sebentar kami akan bersekutu di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu yang memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita persiapkan hati kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Engkau ya Tuhan. Ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Lebih lagi Bapak Ibu, sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berderpa, ku kan terbang tinggi bersama. Sama-sama kita terbang bersama Tuhan. Tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berderpa, ku kan terbang tinggi bersama. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berderpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami rindu Kau bawa terbang tinggi ya Tuhan, mengatasi setiap badai masalah yang ada ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami terbang bersama-Mu ya Tuhan. Kemana Engkau kehendaki, kemana Engkau ingini ya Tuhan, kami berserah ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berderpa, ku kan terbang tinggi. Dengan sepenuh hati kita sambil mengangkat tangan, terbang tinggi kami rindukan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai berderpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai berderpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Mari kita naikkan sembah kita. Haleluya Tuhan. Kami ingin bersama-Mu ya Tuhan. Ku naikkan pujian, ku naikkan sembahku
terimalah sembah kami. Pujian bagimu, pujian untukmu, Yesus. Segalanya Tuhan untukmu Yesus, untukmu Tuhan. Terima sembah kami, terimalah Tuhan Yesus. Terima sembah anak-anakmu Tuhan. Haleluya. Biar setiap pujian memuliakan Tuhan kita. Biar setiap mulut kita menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Biar setiap hati yang hampa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan lebih lagi. Panggil namanya Yesus. Puji Dia Hosana. Naikkan pujian haleluya bagi Tuhan kita. Oh Tuhan, haleluya. Segala pujianku, segala kemuliaan bagimu. Semua sembah, segala puji. Kami perlu Kau, Tuhan, jamati kami. Oh, haleluya. Oh, kami memuji. Sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to. Mari Bapak Ibu Jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to
your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh, you Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Dengan segenap hati kita, I sing praises to your name. I sing praises, Jesus, for your name is great and worthy to be. Come on, sing all the praises to you, Lord. Yes, Tuhan. Yes, is good. For your name is great and worthy to be praised. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak. Mari Bapak Ibu dengan sepenuh hati kita, biar lagu ini betul-betul kita nyanyikan dari hati kita. Nyanyian pujian bagimu, biar pujian ini dari hati dan roh kita. Hanya bagi Tuhan kita yang mulia. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan pujian bagi Dia. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikanlah nyanyian pujian bagimu, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak
yang empunya kerajaan sorga. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Di mana pagi hari ini Tuhan, kami boleh tetap bersekutu, memuji, menyembah Engkau. Kami boleh menikmati pujian penyembahan. Bahkan kami boleh menikmati keberadaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, taburi kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami semuanya boleh dikuatkan, diingatkan, bahkan firman-Mu ini boleh menjadi remah yang memberkati kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami. Kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Di sini saya mau berbicara mengenai tipu menipu ya. Perbuatan menipu bisa menimbulkan berbagai masalah. Ya apa enggak? Amin apa enggak? Hah? Bahkan dapat mendatangkan penyakit yang sangat mematikan loh ya. Jadi hati-hati yang biasa tukang tipu sana tipu sini, hati-hati ya. Penipuan ini bisa menimbulkan sakit, penyakit. Apalagi kalau kita menipu dengan membawa nama Tuhan. Jadi hati-hati ya. Bahkan banyak orang yang mengatakan sumpah demi nama Tuhan. Padahal menipu. Kita bohongi kawan kita. Supaya yakin kita bilang, demi nama Tuhan. Saya enggak bohong. Padahal dia udah berbohong. Untuk menutupi kebohongannya, dia berbohong dengan kebohongan yang lain. Ya, hati-hati. Soalnya di luar sana banyak yang seperti itu. Sumpah demi Tuhan, padahal sumpahnya sumpah palsu. Hati-hati ya. Soalnya di ajaran-ajaran yang di luar sana, itu boleh berbohong katanya. Kalau membohongi kita umat Kristen boleh dibohongi katanya. Ya, apalagi kalau enggak seiman dengan mereka, bisa dibohongi katanya, boleh ditipu. Jadi jangan percaya kalau orang-orang di luar sana bilang, demi Tuhan dia, Tuhan mereka, katanya sungguh ini, itu kadang berbohong. Hati-hati. Tapi kalau kita orang Kristen, enggak boleh ya. Coba kalau kita orang Kristen harus, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Coba kita buka di Matius 5:37. Tadi lupa dicatat. Matius 5:37, Kelvin. Dapat Kelvin? Ya, kita baca ya, sama-sama ya. Ayo, 3, 2, 1. Nah, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu bersumpah sama sekali, baik dengan sumpah atas surga maupun dengan sumpah atas bumi, atau dengan sumpah atas Yerusalem. Janganlah kamu bersumpah atas kepalamu sendiri, karena engkau tidak dapat membuat satu pun dari rambutmu menjadi putih atau hitam. Tetapi jika kamu mengatakan ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi jangan sikit-sikit sumpah. Sumpah demi Tuhan. Sikit-sikit sumpah. Ini sering ya, orang Jakarta sana yang sering sumpah. Kalau orang Medan enggak tahu. Orang Medan enggak pernah suka sumpah ya. Orang di luar sana di Jakarta sering kali sikit-sikit sumpah. Sumpah aku tadi udah makan. Makan aja pakai sumpah. Ngapain juga kan gitu kan. Dalam ayat ini Yesus mengajarkan tentang kejujuran dan integritas dalam berbicara. Di mana orang percaya seharusnya berbicara dengan jujur dan tidak perlu bersumpah untuk menegaskan kebenaran perkataan mereka. Ada amin? Nah,
Karena itu khotbah hari ini kuberi judul menipu menggunakan nama Tuhan. Katakan sama-sama, menipu menggunakan nama Tuhan. Jadi hati-hati ya. Salah satu tokoh Alkitab yang menipu dengan memakai nama hamba Tuhan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ananias juga. Tapi ini paling terkenal ini. Yang membawa sakit penyakit. Kalau Ananias itu menipu langsung di game over, langsung mati. Ya, tapi ini nggak sampai mati, cuman setengah mati, sakit penyakit. Nah, salah satu tokoh Alkitab yang menipu yang saya ambil adalah Gehasi. Ada yang tahu Gehasi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? David aja. Yang lain nggak tahu. Saya sering loh khotbah mengenai Gehasi ini. Ya, nggak ada yang tahu. Dinda ada yang tahu? Tahu Dinda? Gehasi? Esther tahu? Siapa dia? Nah, kau mangut-mangut Esther, tapi kok siapa dia? Nggak ada yang tahu. Diberitahu enggak ya? Gehasi itu adalah bujang dari Elisa. Nah, Gehasi adalah bujang dari Nabi Elisa, abdi Allah. Kemanapun Nabi Elisa pergi, Gehasi turut serta. Amin. Keinginan hati Gehasi menipu dengan memakai nama Tuhan ketika dia melihat harta yang luar biasa. Ya, Gehasi memang di mana pada waktu itu ada yang tahu Naaman, panglima Aram, tapi dia sakit kusta. Jadi panglima Naaman ini dia sakit kusta, tapi dia itu nggak pernah kalah loh kalau perang itu. Selalu menang, sehingga membuat kerajaan Aram itu besar. Tapi yaitu panglimanya Naaman ini sakit kusta. Kebetulan di rumah Naaman ini ada budak tawanan dari orang Israel yang ditawan oleh Aram, kerajaan Aram ini. Kebetulan budak ini jadi pembantunya ya, jadi istri Naaman ini. Dia bilang, kalau sakit seperti itu, datanglah ke Israel. Di sana ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkannya. Singkat cerita, didengar oleh Naaman, akhirnya Naaman bilang ke rajanya, Raja Aram, Raja, bolehkah aku ke Israel? Karena waktu itu kan perpindahan negara kan harus izin pemimpin, presiden. Kalau sekarang ini raja. Akhirnya Raja Aram karena dia mengasihi Naaman, dibuatlah surat resmi dari kerajaan Aram kepada Raja Israel. Dikirimlah surat itu ke sana. Setelah dikirim surat itu ke hadapan raja dari Israel, Raja Israel bingung. Dia bingung, Tuhankah aku katanya. Tuhankah aku, masa aku harus menyembuhkan orang sakit ini? Bayangkan presiden atau raja disuruh menyembuhkan sakit penyakit. Bingung dia. Sampai akhirnya dia marah. Wah, ini jangan-jangan ini Raja Aram ini mau ngajak perang. Seperti India sama Pakistan sekarang ya, perang ya. Mungkin dia mau ngajak perang ini. Maka marahlah Raja Israel itu, dikoyakkannya bajunya. Tapi Nabi Elisa dengar. Dia dengar, raja udah marah, udah dikoyakkan bajunya, akhirnya dia bilang sama raja, mungkin melalui utusannya dia bilang, atau ditelepon kalau sekarang ya, ditelepon raja. Enggak apa-apa, bawa aja kepadaku, kata Nabi Elisa ya. Suruh datang aja kepadaku. Biar orang-orang itu tahu kalau di Israel ada Tuhan yang luar biasa. Singkat cerita, Naaman akhirnya disuruh pergi ke rumahnya Nabi Elisa. Pikir Nabi
Naaman memang itu yang dicari supaya dia bisa jumpa dengan Elisa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa nggak mau menjumpai Naaman. Yang menjumpai siapa? Budaknya. Bukan budak ya, kalau dia itu bujangnya. Bujangnya dari Nabi Elisa. Setelah sampai di rumahnya Elisa, Elisa nggak mau keluar, nggak mau bukakan pintu. Tersinggung Naaman ini. Tersinggung. Dia cuma bilang gini aja, sudah kamu ke sungai Yordan aja. Mandilah 7 kali katanya. Mandi 7 kali. Singkat cerita, Naaman waktu itu emosi, marah. Saya pikir, saya bayangkan Nabi Tuhan itu keluar. Lalu berdoa sama saya, demi Tuhan yang empunya langit. Dia akan mengapa-ngapai saya katanya. Minimal tangannya diarahkan kepada sakit saya. Tapi ini enggak, malah diusir pulang. Enggak, jangan pulang dulu tapi kamu ke sungai Yordan. Mandilah di sana 7 kali. Ya. Jadi ini mengenai sungai, ini melambangkan apa? Pertobatan. Ya, kalau kita harus dibaptis. Jadi untuk menyembuhkan sakit penyakitnya, Naaman harus dibaptis. Baptis sampai dicelup 7 kali, tapi dia nyelupkan diri sendiri. Itu lambang aja ya, cuman perjanjian baru. Nah, singkat cerita, Naaman emosi, sungai di Israel mana ada yang baik, mana ada yang jernih. Bagusan di negara Aram, ada sungai ini disebutkannya, semuanya sungai yang bersih-bersih. Kalau untuk mandi aja ngapain saya jauh-jauh ke situ? Bagusan aku mandi di mana? Di sungai-sungai di Aram sana. Dia dengan panas hati, karena apa? Karena hamba Tuhan nggak mau menemuinya. Inilah kadang-kadang kita ini seperti itu. Kita kepinginnya apa-apa hamba Tuhan, apa-apa Nabi Tuhan yang turun tangan. Tapi kita disuruh, kadang-kadang kita nggak percaya, nggak patuh. Tapi untung, masih untung ini ya, kita orang Indonesia harus selalu untung. Naaman punya anggota yang bijaksana. Penasihatnya bilang, Panglima, seandainya kamu disuruh yang lebih berat dari itu, mandi di sungai Yordan, pasti kau ikuti, pasti kau turuti. Naaman bilang, iya memang kalau lebih berat dia kepingin Nabi itu betul-betul memerintahkan dia apapun yang diperintahkannya, dia pasti melakukannya. Lalu penasihat ini bilang, cuman disuruh mandi aja loh, apa beratnya? Kita udah jauh-jauh kemari. Akhirnya Naaman mikir juga, iya ya betul ya, kenapa enggak dicoba? Akhirnya dicobalah Naaman, mandi 7 kali, dia celup, kayak teh celup gitu ya, 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tahir. Bayangkan, 7 kali dia dicelupkan, dia menjadi tahir, sembuh. Kulit-kulitnya yang putih jadi normal seperti bayi katanya. Inilah kuasa Tuhan. Ya. Tapi bagi Naaman suatu mukjizat. Akhirnya Naaman itu udah mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau dia sembuh, kalau dia dipulihkan oleh Tuhan, maka dia akan memberikan persembahan. Beda dengan 10 orang sakit kusta ya, 10-10-nya disembuhkan, yang kembali cuman 1. Tapi ini 1 orang sakit kusta, Naaman disembuhkan, dia balik lagi. Balik kepada Elisa. Dia tahu menghormati kuasa Tuhan. Dia balik ke rumahnya Nabi Elisa dengan apa? Dengan membawa persembahan untuk mengucap syukur atas kesembuhannya. Apa yang dibawa oleh Naaman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Yang dibawa itu emas, perak, dan pakaian. Bayangkan, bukan kadang-kadang kita kalau kita ini zaman ini ya, kalau mengeluarkan sesuatu kan pelit kali. Tapi ini enggak, ini dia royal kali, dibawa luar biasa. Tapi
Tapi Nabi Elisa menolaknya dengan halus. Nabi Elisa nggak mau menerima pemberian dari Naaman. Nah, setelah Naaman pergi agak jauh kan ditolak oleh Nabi Elisa pemberiannya ini. Dia pergi agak jauh, Gehazi ini wah cerdik. Ya, mungkin inilah bujang Nabi yang cerdik, kecerdikannya mungkin di atas rata-rata ya. Dalam kecepatan tempo sesingkat-singkatnya, dia bisa berpikir, waduh, seandainya itu ku ambil kan luar biasa, lumayan. Ya kan? Nah inilah, coba kita buka di 2 Raja-Raja 5, 20-23. 2 Raja-Raja 5, 20-23. Baca dengan keras ya. Ayo, 3, 2, 1. Kok makin loyo nih? Turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim. Dari rombongan Nabi, baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka itu mengangkut semuanya di depan Gehazi. Nah, Gehazi ini memakai nama Elisa abdi Allah itu untuk menipu Naaman. Ya, pikirannya cerdik, cepat. Kalau soal uang ini manusia pikirannya selalu cepat, selalu cerdik ya. Menggunakan manfaat celah-celah sepersekian detik itu untuk korupsi kadang-kadang kan cepat ini ya. Ya amplop sap langsung masuk Pak. Itulah sifat manusia ya. Tapi hebatnya hamba Tuhan yang namanya Elisa ini dia nggak mau. Udah diperintahkan Tuhan untuk menyembuhkan tanpa bayaran, ya udah dia kasih gratis. Tapi bujangnya nggak tahan iman, nggak tahan uji. Ya. Jadi hati-hati. Pada zaman sekarang pun ini juga banyak orang yang suka pakai nama Tuhan untuk menipu sesamanya, seperti Gehazi, pakai nama Elisa abdi Allah untuk mencapai tujuan tertentu untuk menghalalkan segala macam cara untuk menipu. Bahaya loh ini ya. Jangan sampai suka menipu. Tapi memang menggiurkan sih. Memang betul-betul menggiurkan. Harta yang dibawa oleh Naaman ini betul-betul menggiurkan. Bayangkan yang dibawa berapa? Di firman Tuhan? Banyak kali. Ratusan miliar yang dibawa. Jadi dikira, wah lumayan ini kesempatan ya. Sebelum saya cerita lebih lanjut, saya buat ilustrasi ya. Dalam tipu menipu ini ada ilustrasi-ilustrasi yang lucu-lucu juga. Ada sebuah kapal yang terombang-ambing, ombak besar. Ya, bayangkan itu di Danau Toba gitu aja lah, supaya kita ini gampang mencernanya ya. Di Danau Toba angin sakal lah, kayak Tuhan Yesus waktu itu kan. Di Danau Galilea, ini di Danau Toba, angin sakalnya kencang kali, kapal yang di Danau Toba itu oleng. Kan ada kapal yang tenggelam beberapa tahun yang lalu, bangun ya seperti itulah, mau tenggelam. Tapi ini mau tenggelam. Ada salah satu penumpang, bapak dan anak. Karena anaknya ini anak sekolah minggu, ya biasa diajari oleh Vera untuk berdoa, maka anak sekolah minggu ini ngajak bapaknya berdoa. Pak, ayo Pak kita berdoa Pak. Soalnya Yesus waktu mengalami seperti ini, juga berdoa Pak. Nanti Tuhan menolong Pak katanya.
Bapak aja yang memimpin. Karena bapaknya ini biasanya jarang berdoa. Tapi wah, biasa kan, doa-doanya akhirnya dia berdoa. Karena didesak anaknya, ayo Pak kita sama-sama berdoa. Berdoalah bapaknya ini. Berdoanya luar biasa. Dia berdoa begini, ya Tuhan penguasa langit dan alam semesta, tolonglah kami yang saat ini sedang ketakutan di dalam perahu yang kami tumpangi ini ya Tuhan, yang hampir karam katanya dan tenggelam. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan saya berjanji Tuhan, kalau nanti saya selamat sama anak saya di seberang sana Tuhan, saya akan mendirikan gereja di sini Tuhan katanya. Saya akan mendirikan gereja di danau ini Tuhan. Dalam nama Yesus katanya, amin. Siap doa. Memang betul-betul tenang. Udah tenang, udah reda. Tapi anaknya berkata sama bapaknya, Pak, kenapa Bapak sama Tuhan kok bohong Pak katanya. Bayangkan, bapaknya, kau diam aja. Sampai kita nanti sampai, kau diam aja. Nanti Tuhan gak nolong kita katanya. Masa Pak, kau mau bikin gereja di atas danau ini? Pondasinya cemana Pak? Danau Toba dalamnya berapa? 500 meter. Pondasinya cemana itu? Inilah kadang-kadang kita ini, Tuhan pun kita tipu. Kalau kita mengalami masalah terjepit, Tuhan tolong aku Tuhan. Kalau aku diberkati Tuhan, wah gereja ini akan kuberikan karpet yang indah. Seperti ballroomnya hotel-hotel. Tapi setelah diberkati, nanti Tuhan masih kurang Tuhan. Berkatnya masih sedikit Tuhan. Tambahkan lagi aja Tuhan. Ya, nah itulah kadang-kadang kita ini bernasar, nggak bisa membayar, itu bahaya. Lebih baik kamu nggak usah bilang apa-apa, nggak usah janji apa-apa. Seperti Ananias tadi. Kalau zaman dulu berbohong langsung dimatikan nama Tuhan. Tapi sekarang karena ini zaman anugerah, jadi kita, tapi ya kalau bisa jangan berbohong ya. Bahaya. Lebih bagus ya itu, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau nggak punya uang nggak usah janji-janji, nggak usah bernasar, bahaya. Ada amin? Kalau kita mau memberi, beri aja langsung. Sesuai gerakan hati kita. Jangan bernasar-nasar. Jangan berbohong seperti Bapak ini ya. Nah, seperti Gehazi, dia sebenarnya adalah bujang Elisa, abdi Allah yang baik. Tetapi demi satu tujuan harta keduniawian, ia telah menipu. Elisa abdi Allah ditipunya, bosnya, tuannya, dan Naaman yang baru disembuhkan tahir dari penyakit kusta. Tapi konsekuensi dari kebohongannya akhirnya apa? Gehazi mendapatkan imbalan kejahatannya, yaitu penyakit kusta Naaman berpindah kepada dia. Bukan hanya kepada dia, tetapi kepada anak turunnya juga. Bayangkan, gara-gara harta, dia mengorbankan dirinya dan keluarganya. Nah, inilah kadang-kadang kalau kita menipu memakai nama Tuhan atau hamba Tuhan, itu berbahaya. Ada amin? Nanti mau pinjam uang, saya disuruh Pak Gem. Hati-hati ya. Bagusan kalau pinjam, memang mau pinjam ngomong aja. Jangan ngomong atas nama orang-orang lain. Oh saya disuruh Pak Jo, pinjam. Ya, tapi lebih bagus nggak usah pinjam meminjam ya. Kita semua gereja Tuhan di sini nggak usah hutang piutang, pinjam meminjam. Ada amin? Soalnya nggak enak pinjam meminjam itu. Kita datang mau pinjam kepada orang, kita udah bikin cerita, ngarang cerita, itu pun udah berat bagi kita. Ya kan? Nggak mungkin kita cerita masalah sesungguhnya kita ceritakan, pasti kita membuat cerita-cerita yang mendukung supaya kita bisa diberi hutang. Ada hamba Tuhan datang kepada saya, Pak anak saya sakit Pak, saya mau pinjam uang. Dulu gini-gini saya pinjami, sekarang saya berkomitmen tidak akan saya pinjami lagi, karena apa? Nanti saya jumpa dia terbayang terus hutangnya nggak dibayar, kan nggak enak. Dia ngomongnya apa? Anak saya sakit, padahal anaknya udah seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu udah sembuh dari rumah sakit. Tapi namanya anaknya tetap dipakai untuk pinjam uang. Ini bahaya. Nanti kalau anaknya sakit lagi gimana? Ya, yang ngutang itu juga berdosa, nanti kita juga yang memberi hutang ini berdosa juga. Karena apa? Kepikiran terus.
Ya, kalau kita mau membantu, ya udah ikhlaskan aja semampu kita. Dia minta 1 juta, udah kita kan nggak ada punya uang. Punya 50 ya kasih aja 50. Nggak usah utang piutang. Kasih aja 100.000 semampu kita. Ada amin? Nggak usah utang piutang ya. Nanti kalau utang piutang nanti ditelepon nggak dijawab, di WA nggak dibalas, diblokir kita. Makin sakit hati. Jadi yang hutang nggak enak, yang dihutangi pun nggak enak. Lebih bagus nggak usah hutang piutang. Cukupkanlah kepada apa yang kamu punya. Firman Tuhan yang berbicara gitu. Sesusah apapun, Tuhan pasti memelihara kita. Seperti burung di udara. Nggak menanam, nggak menabur, tetap dipelihara Tuhan. Ada amin? Ngerti sampai di sini? Jadi nggak usah utang piutang ya. Kurang apapun dah, nggak usah. Doa aja. Kayak anak sekolah minggu. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Apapun masalahmu, asal kau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Semahal apapun beras, kita tetap makan nasi. Bukan makan beras ya kita ya. Kita makan nasi. Amin. Jadi jangan takut. Beras mahal itu dari zaman dulu. Zaman Joshua masih TK itu pendeta udah khotbah. Beras masih 1.000 atau 2.000. Khotbahnya saya ingat sampai sekarang. Jangankan beras 1.000 atau 2.000 katanya. 10.000 pun kita tetap makan nasi katanya. Ada amin? Tapi memang betul, sampai sekarang saya tengok nggak ada yang makan batu ya. Tetap makan nasi. Amin? Itulah janji pemeliharaan Tuhan. Jadi kita nggak usah hutang piutang. Soalnya apa? Kalau kita hutang piutang, nanti kita mau bayar itu kok sayang ya uangnya ya. Uangnya udah terkumpul, mau dibayarkan itu sayang lagi. Katanya inilah jerat iblis. Nanti kita mau bayarkan, nanti aku nggak punya uang, habis uangku. Lebih bagus ditahan aja. Nah inilah yang membuat kita berdosa. Sekarang balik ke laptop ya. Coba kita buka 2 Raja-Raja 5, 25 sampai 27. Kita baca ya dengan keras ya. 3, 2, 1, ya ayo. Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Ini yang mengerikan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah inilah ya. Setelah disembuhkan oleh Nabi Elisa, Naaman ingin memberikan persembahan kepada Elisa sebagai tanda terima kasih. Naaman inilah karena kecepatan pikirannya, integritasnya enggak terjaga, ya. Ini termasuk hamba Tuhan loh, Gehazi ini ya. Mengikut Nabi Elisa, tergiur. Tapi ya itu hati-hati. Jadi kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus hati-hati. Harus pakai hikmat Tuhan, memutuskan segala sesuatu. Tapi kalau hamba Tuhan pun dihadapkan seperti Gehazi, mungkin juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, ada ini ketua sinode pakai baju oranye sekarang. Gara-gara bikin gereja fiktif 26 miliar. Ini mempermalukan Tuhan. Makanya sama Tuhan dipermalukan dia. Kayak Gehazi ini, memakai nama Tuhan, dipermalukan Tuhan. Sampai anak cucunya. Tapi memang gimana ya, Naaman bawa persembahannya
Yang saya catat ini ya, 750 kilogram perak. 700 kalau udah dikilogramkan ini ya. 750 kilogram perak kalau sekarang ini 13 miliar. Nilainya 13 miliar. Terus dia membawa 150 kilogram emas. Kalau 1 gram 2 juta, kita bulatkan aja ya kan, 19 berapa gitu ya, kita bulatkan aja 2 juta, itu 300 miliar yang dibawa oleh Naaman. Gehazi karena kecepatannya, pemikirannya pandai, dia pakai firman Tuhan, persepuluhan dimintanya, dia minta 1 katanya, 1 berarti 1/10-nya. Karena ada 2 orang datang, padahal dia minta 2. Ada 2 orang nabi yang turun dari gunung, dia minta 1 talenta, tapi kata Naaman, ya udah, kau kasih 2 talenta, ambil ini, 2 talenta emas. Yang ngangkat aja 2 bujang, 2 bujangnya Naaman, bayangkan. Jadi kalau 150 kilogram, diambil 10 itu 15 kilo. Jadi dikasih 30 kilogram emas, 2 kan. Terus peraknya belum ini, sama pakaiannya dikasih 2, dia bawa 10 pakaian. Mungkin pakaiannya berlapis emas juga itu. Nah, inilah yang membuat tergiur Gehazi ini. Kecepatan pemikirannya. Wah, sungkan, ngapain sungkan-sungkan katanya. Hamba Tuhan Elisa ngapain sungkan-sungkan, segan sama Naaman. Wah, biarlah, ini kesempatanku supaya cepat jadi kaya. Inilah kadang-kadang kecepatan pemikiran kita enggak bertanya kepada Tuhan. Ada amin? Ada kesempatan untuk kita menipu, kita enggak tanya Tuhan. Udah langsung cepat aja. Karena amplop ini kan harus cepat diselamatkan. Ya, amplop coklat-coklat itu kalau ada orang yang mau apa kan harus cepat disembunyikan supaya orang-orang enggak tahu. Tapi jangan salah, Tuhan tahu. Nabi Elisa tahu. Di depan Nabi Elisa itu enggak ada yang tersembunyi. Dia tahu waktu Naaman turun dari kereta pun dia tahu. Seperti dia punya CCTV kalau zaman sekarang. Dia tahu. Aku tahu waktu Naaman turun menyambut kamu itu. Aku tahu apa yang dikasihkan oleh Naaman itu. Hati-hati. Dengan hamba Tuhan ini hati-hati loh ya. Amin. Nah, kenapa Nabi Elisa menolak menerima persembahan tersebut? Karena ia ingin menunjukkan bahwa penyembuhan Naaman adalah karya Tuhan. Bukan karena kekuatan atau jasa dirinya sendiri. Inilah kalau hamba Tuhan yang berintegritas, digoda dengan harta seberapapun kita enggak akan goyah. Tapi kalau iman kita udah enggak mempunyai integritas, digoda seperti Gehazi akan goyah. Gehazi digoda siapa? 1/10-nya aja. Dia minta 1/10-nya. Ya, kira-kira 30 miliar. Tapi sama Naaman diberi 60 miliar. Resikonya dia dan anak turunnya kena kusta. Elisa diberikan semuanya enggak mau. Bayangkan. Jadi penutup, menjual nama Tuhan untuk menipu adalah suatu perbuatan dosa. Karena Tuhan tidak ingin namanya diperjual belikan. Seperti Gehazi yang jual nama Elisa abdi Allah itu. Jadi jaga hati kita agar kita jangan sampai seperti Gehazi. Ya, yang jual nama Tuhan melalui nabinya itu. Jangan sampai kita menipu hanya untuk kepentingan pribadi kita. Haleluya. Mengerti sampai di sini? Yang mengerti katakan amin. Jadi kita semua yang ada di tempat ini, yang sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk berkata jujur dan mengatakan ya bila ya dan tidak bila tidak. Orang bijak akan memuliakan nama Tuhan dengan mulutnya, tetapi mulut seorang penipu yang memakai nama Tuhan akan mendapat ganjarannya. Coba kita buka Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Ini yang terakhir ya, kita baca sama-sama dengan suara keras. 3, 2, 1. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan atau mengatasnamakan nama Tuhan untuk menipu. Mengerti sampai di sini? Jadi hati-hati, kalau menipu tipu aja lah, nggak usah pakai nama Tuhan. Tapi yaitu resiko, konsekuensi harus tetap ditanggung. Jadi kalau bisa kita anak Tuhan, nggak usah tipu menipu. Amin. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Mau berhutang butuh, ngomong aja. Saya butuh ini, saya mau makan McD. Udah sebulan aku nggak makan McD, saya mau hutang, pinjam untuk beli makan McD. Katakan sejujurnya. Jangan nanti hutang karena aku sakit, begini begitu. Padahal nanti uangnya dibuat makan foya-foya. Itu yang sering dilakukan anak-anak Tuhan. Jadi hati-hati, jangan karena makanan, karena perutmu, maka engkau menjual nama Tuhan. Mengerti sampai di sini? Firman Tuhan sampai di sini saja. Saya panggil tim musik WL untuk maju ke depan. Ya, kita tutup dengan doa yuk. Kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana kami semua jemaat-Mu di tempat ini boleh diingatkan kembali untuk kami tidak memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Apapun yang menjadi permasalahan hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak membuat kami, jemaat-Mu, berhutang Tuhan. Engkau memberkati kami dengan limpah-Mu. Kau cukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Khususnya kami yang saat ini sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membukakan tingkap langit-Mu. Kau curahkan berkat-Mu untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, saat firman disampaikan, mujizat terjadi. Kita semua yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dengarkan pengumuman tambahan kita untuk minggu ini. Untuk yang pertama seperti luar biasanya izinkan saya bertanya, apakah di antara Bapak atau Ibu Saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Tidak ada, semua jemaat-jemaat yang setia, amin. Amin. Dan untuk momen yang kedua ibadah raya. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Pastor PDP Joshua Sandi. Dan untuk momen yang ketiga Bipro. Bipro komunitas diadakan di setiap hari Sabtu pukul 18.15 atau pukul 6.15 sore di gereja kita ini. Dan untuk Sabtu ini ada tema hubungan yang sehat. Jadi kita berharap mudah-mudi di tempat ini boleh menjalin hubungan yang sehat dengan sesamanya. Sekian untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Kita akan memberikan persembahan kolekte kedua kita yang merupakan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas kebaikan-Mu yang ajaib, yang luar biasa ya Tuhan. Firman telah kami terima ya Tuhan. Kiranya biarlah hati kami terbuka untuk bisa berjalan seturut kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan kolekte kami ya Tuhan, kiranya biarlah apa yang kami berikan ini ya Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Bisa memberkati setiap saudara-saudara kami ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya
tangan, hati, dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang memberi dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama sekali lagi kita naikkan pujian kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah perkasa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan bahwa kami harus menjadi pribadi yang jujur. Kami berdoa biarlah jemaat semua, setiap kami yang ada di ruangan ini Bapa, Tuhan berikan roh kejujuran. Karena kami tahu Tuhan, integritas dan kejujuran inilah yang akan membawa kami pada kesuksesan dan keberhasilan. Inilah yang akan membuka pintu-pintu tingkap sorgawi untuk Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu Pak Jo yang sudah menyampaikan kebenaran firman, kesehatan, damai sejahtera menyertai hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang sudah ambil bagian, WL Singer, pemain musik, multimedia, asyir, semuanya yang sudah ambil bagian, Tuhan berkati. Tuhan semakin pakai, semakin dahsyat dan luar biasa. Begitu juga dengan jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Hamba terbatas, hamba tidak tahu satu persatu pergumulan jemaat. Tetapi Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang menilik dan melihat setiap hati. Mungkin setiap kami masing-masing punya pergumulan, tapi kami tahu jawaban hanya ada di dalam nama Yesus. Berkati jemaat semua, berkati juga para hamba Tuhan, pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo, juga saya dan istri yang menggembalakan di tempat ini. Biarlah kami terus Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Berikan urapan yang senantiasa baru agar dapat terus membawa gereja ini semakin naik dan tidak turun. Terima kasih Bapak, kami juga bawa Tuhan jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati seperti memberkati setiap kami semua. Kami juga berdoa sebentar, mungkin sebagian dari kami akan berangkat retret Tuhan ke Laukawar. Sampaikan dengan selamat, tak kekurangan satu apapun. Biarlah kami dapat bersukacita. Kami dapat membentuk unity
Biarlah Tuhan, setiap kami yang berangkat nanti, kami akan berbeda ketika kami pulang. Biarlah kami berangkat dengan membawa sukacita, membawa kebersamaan. Biarlah kami semua dapat menjaga hati kami sehingga kami dapat benar-benar merasakan hadirat dan kuasa Tuhan di retret kali ini. Sehingga ketika kembali ke Medan nanti kami berdampak semakin luar biasa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami serahkan gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pakai gereja Bethany Believers menjadi garam dan terang di lingkungan sekitar gereja, bahkan di kota Medan. Kami berdoa bagi Indonesia, God bless Indonesia, berkat Tuhan melimpah atas negara kami tercinta, berkat Tuhan melimpah atas kota kami Medan, berkat Tuhan melimpah atas rumah demi rumah jemaat, keluarga demi keluarga. Diberkati semua anak-anak jadi anak yang sehat, anak yang cerdas. Orang tua mengasihi anak, anak hormat dan tunduk pada orang tua. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Terjadi sehingga nyata kami semua adalah successful Bethany Families di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sertai setiap kami yang mungkin kami akan berpisah, kami akan jalan ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami di ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang, Tuhan memberkati adonan roti makananmu, Tuhan memberkati sumur air minumanmu, Tuhan memberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.